Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat tenis meja di seluruh Indonesia, udah lama banget ya saya nggak posting tentang konten tenis meja. Di video kali ini saya ingin sharing kembali ilmu seputar olahraga tenis meja. Kita akan membahas tentang kondisi fisik yang dibutuhkan khususnya olahraga tenis meja. Tonton terus video ini sampai selesai. Kalau kita berbicara komponen penunjang ya, penunjang prestasi khususnya olahraga tenis meja ya, tentu banyak sekali. Tapi kita di video kali ini kita akan mengupas sedikit tentang kondisi fisik. Jadi apa saja komponen dari kondisi fisik? Kekuatan, kecepatan, kelenturan, koordinasi, daya tahan ya. Hal-hal tersebut adalah komponen-komponen yang mesti dilatih ya, khususnya para atlet ya. Kalau kita melihat ya kondisi fisik dari atlet-atlet pemain-pemain luar ya. Kita ambil saja Malong, Pan Zedong, itu luar biasa ya. Dalam satu biografi yang saya pernah dengar ya, bahwa Pan Zedong itu latihan bola banjaknya saja sampai ya satu hari itu 10.000 kali ya, 10.000 bola ya. Kalau tidak mempunyai kondisi fisik yang bagus tentu nggak akan bisa melakukan latihan seperti itu. Nah ya, jadi seorang tenis meja apakah butuh kondisi fisik yang baik? Sangat butuh sekali ya. Kalau dilihat dari ukuran lapangan ya, mejanya yang nggak terlalu luas ya, ini ya sepertinya tidak membutuhkan kondisi fisik yang banyak. Tapi ya, kalau kita dalami lagi, maka semua itu tidak mungkin terjadi apabila atlet itu tidak punya kondisi yang baik. Oke, kondisi fisik apa saja yang bisa menunjangnya ya agar memang permainan seorang itu lebih maksimal ya. Pertama, khusus untuk tenis meja itu adalah yang namanya kelincahan. Kelincahan ini meliputi apa? Kecepatan seseorang dalam merubah arah. Apa yang diubah? Gerak tubuh, footwork kakinya. Pemain yang tidak mempunyai kelincahan ya, gerakan kakinya yang berat kayak gitu ya, tidak mau bergeser, ini menyebabkan ya kesulitan dalam mengejar bola-bola yang jauh, yang sudut ya. Maka ini perlu dilatih ya. Bagaimana sih cara melatih kelincahannya? Kita bisa main skipping ya, kita juga bisa latihan ya bolak-balik ya. Terus kita squat jam, kita lompat kodok ya enggak. Bentuk-bentuk gerakan itu bisa memperkuat otot bagian bawah kita, kaki kita, sehingga kita lebih lincah saat bermain. Seorang pemain harus memaksakan dirinya untuk kakinya bisa bergerak ya, mengejar bola, bukan menunggu bola. Bergeser dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri ya. Seperti yang kita lihat bahwa atlet usia dini dari pemain Jepang saya sudah melakukan latihan footwork sejak kecil. Wajar kalau pemain-pemain mereka mempunyai kecepatan yang bagus. Apa saja yang bisa mempengaruhi kelincahan seorang ya? Mungkin berat tubuhnya ya, panjang langkah, kelenturan. Terus yang bisa mempengaruhi juga adalah kecepatan reaksi ya. Apa itu kecepatan reaksi? Kecepatan kita dalam merespon ya, merespon suatu rangsangan dari luar. Dalam hal ini dalam olahraga tenis meja, apa itu? Bola ya, bola. Ketika kita bereaksi melihat bola-bola yang ada di sudut meja ya, kecepatan kita dalam melakukan gerakan tersebut. Pemain tenis meja permainannya sangat cepat sekali, hitungan detik bola sudah ya ke segala penjuru ya. Kalau kita tidak mempunyai footwork yang baik, kelincahan baik, kita tidak akan mampu ya menangkal atau ya mengambil serangan-serangan lawan, khususnya untuk bola-bola yang sudut atau bola-bola yang jauh. Kondisi fisik yang pertama yang harus dilatih, benar-benar kita latih adalah kelincahan. Selanjutnya kondisi fisik apa yang perlu kita latih juga adalah yaitu power. Beda power dengan kekuatan ya. Kalau power itu gabungan antara kekuatan dan kecepatan. Saat kita memukul bola ya, gerakan nih berpower adalah saat bat menyentuh bola itu ada daya dorong ya, ada daya lecut kayak gitu ya, power ya. Bagaimana cara melatih power ya? Kalian bisa menggunakan bat besi ya, bat berat ya, atau bisa menggunakan barbel ya, 1 kilo ya, 2 kilo, jangan terlalu berat ya, karena kalau terlalu berat itu bisa menyebabkan kekakuan pada otot kita. Dan juga kita bisa latihan beban ya, kita bisa menggunakan latihan bench press ya, dan lain yang memang sesuaikan dengan ya, kapasitas kebutuhan olahraga kita. Jadi tenis meja juga butuh namanya latihan beban juga ya, power. Kenapa spin pemain-pemain Cina cepat, keras ya? Karena tadi gerakan mereka mempunyai power ya. Soal pemain yang pukulannya keras, cepat ya, itu akan lebih sulit diblok oleh pemain lawan. Ketiga, itu yang kita butuhkan adalah koordinasi antara mata dan tangan. Kenapa koordinasi ini penting? Ketika kita mengambil bola-bola lawan yang melakukan serangan ya, banyak nggak kejadian kita spin nggak kena bolanya ya. Kita mukul nggak kena ya, kita blok lewat nggak kena.
itu artinya koordinasi antara mata dan tangan kita tidak sesuai, tidak pas. Ya, bagaimana cara melatihnya? Kita bisa memantul-mantulkan bola, ya. Terus kita bisa memantulkan bola ke dinding, dan kita juga bisa melakukan ya namanya latihan bola banyak. Itu untuk menciptakan koordinasi yang lebih baik, ya, sehingga pukulan kita lebih akurat. Nah, ketiga kondisi fisik ini sangat penting sekali dilatih. Ya. Jangan sampai ya kita mengabaikan hanya sebagai latihan-latihan aja, tapi kita tidak pernah memprioritaskan kondisi fisik tersebut. Kenapa? Ketika kita sudah memiliki kondisi fisik yang baik, ini akan menunjang kita, ya, menunjang kita, latihan kita lebih maksimal, peningkatan juga akan terasa lebih cepat. Oke, itu saja teman-teman untuk awal ini, ya, 3 kondisi fisik yang penting sekali untuk para pemain tenis meja. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam olahraga.